Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat melakukan tugas pekerjaan kita. Diberangkatkan dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam cerita pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus, kita melihat ada yang unik di sana. Tuhan Yesus tidak memanggil atau memilih murid-muridnya yang pertama, Rasul yang 12, dari para pemuka-pemuka orang-orang Yahudi atau orang Israel. Tidak dipilih dari golongan intelektual yang pintar. Tidak juga dipilih dari beberapa pejabat-pejabat yang menonjol waktu itu. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus memilih murid-murid dari golongan kaum marginal, dari nelayan, yang tidak disukai orang pemungut cukai. Artinya bukanlah orang-orang yang terdepan dalam kehidupan sosiologi di tengah-tengah komunitasnya di dalam bermasyarakat. Demikian selanjutnya, gereja mula-mula dibangun bukan dari pemuka-pemuka orang-orang Romawi, justru orang-orang yang dikejar-kejar, justru orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Tetapi orang-orang yang kecil itulah yang kemudian yang membangun kerajaan Allah tersebut. Adalah suatu keherangan bahwa orang-orang bodoh ini dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan Kristus yang telah mati, tetapi Kristus yang kemudian dikuburkan, dan selanjutnya Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Untuk menyaksikan itu bagi orang-orang pintar, secara khusus bagi orang-orang Yunani maupun orang Romawi di dalam budaya Helenis waktu itu yang mengedepankan filsafat, mengedepankan akal pikiran. Maka karena itu kita melihat di sana bahwa pemberitaan Injil itu, pemberitaan sukacita itu rupanya tidak tergantung pada hikmat manusia, tidak tergantung pada kekayaan dunia, tidak tergantung pada kuasa yang ada di dunia, tetapi sekali lagi tergantung pada kuasa Allah sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka gereja kita pada gereja mula-mula, bapak-bapak gereja kita. Hikmat kepintaran perlu, kekayaan juga perlu menopang pelayanan gereja. Kuasa dengan kerjasama dengan pemerintah setempat juga perlu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pelayanan gereja, pemberitaan Injil tidak tergantung pada intelektual manusia, kepintarannya, tidak tergantung pada kekayaan dunia, tidak tergantung pada kuasa pemerintah dan sekitarnya, tetapi sekali lagi tergantung kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Walau dia dipinggirkan, dikejar dari kaumnya, tidak diperhitungkan dan tidak diperkirakan setelah dikeluarkan dari kaumnya, tetapi dia datang kepada jemaat di Korintus bukan mau mengandalkan masa lalunya yang dulu dia adalah pemuka di orang Yahudi, tetapi dia datang dengan kerendahan hati. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, dengan rasa gentar, dengan merendahkan hati dan merendahkan diri, supaya iman orang-orang di Korintus itu bergantung pada hikmat Allah dan kekuatan Allah, bukan bergantung karena pengaruh pribadinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi menjadi pemberita Injil. Jangan pernah mengedepankan kepintaran, jangan pernah mengedepankan dan memakai pengaruh kekayaan untuk mempengaruhi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu tidak akan berhasil. Jangan pernah memakai kuasamu untuk memaksa orang bertekuk lutut memuji dan juga menyembah Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi mari kita dipakai sebagai alat yang tidak berguna, tetapi diberdayakan oleh Allah untuk tugas yang mulia ini. Maka dengan demikian, apapun yang kita lakukan di gereja kita saat ini, di tengah persekutuan kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita Tuhan tempatkan, orang-orang akan menerima Kristus
tidak bergantung pada hikmat kita, tidak bergantung pada pengaruh kita, tetapi imannya itu bergantung pada kekuatan Allah. Roh Kudus membimbing kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang telah melayakkan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Dan sekarang Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus, agar kami berhikmat menyangkal diri dan mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami, agar kami semakin kecil dan Allah semakin besar, sehingga kemanapun kami membawa pemberitaan Injil, orang-orang akan menyembah dan percaya beriman kepada Tuhan, tidak tergantung kepada hikmat manusia, tetapi mereka memuji, menyembah, dan beriman kepada Tuhan, bergantung karena kekuatan Allah semata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami pribadi lepas pribadi dalam hidup keseharian, berkati pekerjaan dan usaha, berkati keluarga kami, berkati juga persekutuan kami di gereja, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan dan kabulkan karena kasih-Mu kepada kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.